Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini Allah masih berkenan memberikan kita karunia yang tidak terhingga, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga dengan karunia tersebut kita oleh Allah dimudahkan untuk melaksanakan solat berjamaah, dan insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan pengajian rutin pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kota Sumeneb. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Marilah kita buka pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kota Sumeneb dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustadz Ridho Ilahi Robih. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kajian keislaman yang dalam ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Rizal Salihin LC. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil
فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia, dalam majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marhaban bi talabil ilmi." Selamat datang, ahlan wa sahlan para penuntut ilmu, mereka yang duduk di majelis ilmu. Alladzi yahuffuhul malaikah, yang memiliki keutamaan dikelilingi oleh para malaikat. Wa yudhillu bi ajnihatiha, kemudian malaikat membentangkan sayapnya. Hubban lima talaba. Ya, mengapa sampai seperti itu? Karena para malaikat cinta kepada mereka yang duduk di majelis ilmu dan cinta kepada apa yang mereka pelajari. Kalau para ulama ya mengucapkan dalam sebuah perkataannya, liqaul ikhwan jalaul ahzan. Ya, bertemu dengan saudara seiman itu menghilangkan kesedihan, jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan duduknya kita pada malam hari ini terhitung sebagai duduk yang ya, dinilai sebagai majelis ilmu, duduknya para talabatil ilm, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan fadilah-fadilah yang digaransikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pengajian rutin ya PCM ya Sumeneb, PCM Kota Sumeneb, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya ke materi, jagat maya kita ini akhir-akhir ini diramaikan dengan ya polemik, jamaah yang dirahmati Allah. Polemik di antara orang-orang beriman yang sama-sama ahli ilmu. Yang satu ya menuduh bahwasanya ya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada hingga hari kiamat. Yang satu tidak percaya. Ini sama-sama ahli ilmu, jamaah yang dirahmati Allah. Yang satu tidak percaya, ya, bahkan menantang tes DNA saja, gitu. Jadi Rasulullah disuruh tes DNA, gitu. Sampai mana, gitu. Ya nggak apa-apa, barangkali rambut Rasulullah yang sedang ada di Museum Topkapi atau rambut Rasulullah yang sekarang dibawa oleh ya penyanyi religi yang bernama Opik, ya kan, dipasrahi rambut Rasulullah, barangkali bisa ya dites DNA. Tapi ala kulli hal, jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syani'aka huwal abtar." Ya. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang menghina kamu mandul itu Muhammad, tidak memiliki keturunan itu Muhammad, adalah mereka sesungguhnya yang tidak memiliki keturunan, jamaah yang dirahmati Allah. Yang menjadi miris adalah
ternyata yang berpolemik itu adalah orang-orang yang beriman, umat Rasulullah, kemudian orang-orang yang berilmu. Mudah-mudahan kita tidak sampai ya larut dalam perdebatan tersebut sehingga kita lupa akan perjuangan, ya kita lupa akan Islam yang harus kita jaga dan harus kita perjuangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam Al-Qur'an, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Jamaah yang dirahmati Allah. Dan ada fadilah, keutamaan yang akan kalian sukai. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, wa fathun qarib, dan ya, futuh yang akan begitu dekat. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah, sengaja memang kami bawa kitab, ya bukan karena ingin gaya-gayaan, karena ini saya ingin mengutip langsung, takut salah kutip, karena ini ya kalimat ataupun ayat yang sering kita baca semuanya, khususnya di ya teman-teman atau kalangan kita Muhammadiyah, ya, nasrum minallah wa fathun qarib. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fathun qarib itu Fathu Makkah, kemudian an-nasru ala Quraisy. Ini tafsir Ad-Dirayah wa Riwayah miliknya Imam Asy-Syaukani, ya. Fathul Qadir nama kitabnya. Pertolongan yaitu berupa Fathu Mekah. Kemudian pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang Quraisy. Selebihnya kata Atha, ya, yuridu fathu Faris wa yuridu fathur Rum. Tidak hanya kemenangan atas orang-orang kafir Quraisy dan juga tidak hanya kemenangan berupa Fathu Mekah. Ternyata ayat ini, jamaah yang dirahmati Allah, lebih jauh lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberikan keutamaan dan juga umatnya Fathu Faris war Rum. Nanti umat Muhammad akan diberikan kekuasaan hingga Persia dan juga hingga Romawi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain diucapkan, aku pernah ya menyaksikan Allah itu melipat bumi untukku. Kemudian Allah memperlihatkan kanan kiri ujung bumi itu, dan Allah mengatakan bahwasanya itu adalah untuk umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah pertolongan, berbicara masalah ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan ini harus dihadirkan, jamaah yang dirahmati Allah. Kiat-kiat pertolongan Allah supaya datang ini ya harus kita usahakan, ya. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan dengan tegas. Dalam hadis sahih, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adhnabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan la tanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Muhammad, ya, wahai sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, idza tabaya'tum bil 'ainah, apabila kalian sudah terlena, apabila kalian sudah terbiasa dengan jual beli inah. Jual beli inah itu adalah jual beli akal-akalan yang di dalamnya mengandung unsur riba, jamaah yang dirahmati Allah. Seseorang membutuhkan barang, begitu. Seseorang membutuhkan uang, kemudian ia datang kepada pemilik barang, itu jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian pemilik barang tersebut tidak mau meminjami uang, tetapi dikasih barang, jamaah yang dirahmati Allah, seharga 300.000. Tetapi karena ya yang meminjam ini butuh uang, akhirnya barang tersebut dijual kembali kepada pemilik barang tersebut dengan harga yang lebih murah, jamaah yang dirahmati Allah. Dan itu adalah jual beli inah. Idza tabaya'tum bil 'ainah, kata Rasulullah, di dalamnya ada unsur riba, bahkan di dalamnya ada riba yang sangat jelas.
Waraditum bizar, kalian lebih suka, lebih ridho dengan perniagaan kalian, dengan cocok tanam kalian, ya. Wa akhadtum adznabal baqar, dan kalian menjadi ataupun pengikut ekor-ekor binatang ternak kalian. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan perjuangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah ancamannya? Sallatallahu alaikum dhullan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada orang-orang beriman kehinaan atas mereka. Apabila mereka sudah terbiasa dengan jual beli riba, apabila mereka sudah lupa dengan jihad dan perjuangan untuk Allah, ridho terhadap perdagangannya, melupakan perjuangan, kemudian ridho terhadap pertaniannya, peternakannya, melupakan perjuangan, sallatallahu alaikum dhullan, Allah akan menimpakan kehinaan untuk mereka. La tanziwa hatta tarji'u ila dinikum, dan kehinaan itu tidak akan pernah Allah cabut kecuali kalian kembali kepada agama kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dirahmati Allah, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin, ya. Jazakumullah khairan, ya. Jadi kata Imam Asy-Syaukani, bahkan pertolongan Allah itu akan menjadikan kaum muslimin itu berkuasa atas Persia dan berkuasa atas Romawi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini saya akan menceritakan tentang totalitas para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terhadap ketaatan dan perjuangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita menjadikan kisah ini, menjadikan sahabat ini, jamaah yang dirahmati Allah, menjadikan role model, bahwasanya pertolongan Allah itu perlu dihadirkan. Kemudian kiat-kiatnya apa? Mari kita lihat sahabat Hudzaifah bin Yaman dalam perang Ahzab, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, totalitas dalam ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, jamaah yang dirahmati Allah, menuliskan dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, Sirah Nabawiyah, menceritakan tentang perang Khandaq atau perang Ahzab, jamaah yang dirahmati Allah. Perang Ahzab ini atau perang sekutu, jamaah yang dirahmati Allah. Ahzab itu jamak dari kata hizbun, Kalau sekarang hizbun itu dimaknai dengan partai, jamaah yang dirahmati Allah, Makanya ada Hizbut Tahrir, jamaah yang dirahmati Allah, Jadi hizbun ahzabun, ini adalah persekutuan atau sekumpulan pasukan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dikumpulkan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian yang dikumpulkan orang-orang Yahudi kemudian disokong oleh orang kafir Quraisy. Gunanya apa? Untuk menyerang Madinah. Ketika pada saat itu, jamaah yang dirahmati Allah, tidak mungkin lagi orang-orang kafir Quraisy itu melawan Nabi Muhammad SAW, mengingat kekalahan mereka, jamaah yang dirahmati Allah, di Badar, dan juga mengingat perang Uhud yang ternyata juga banyak menelan korban di pihak mereka dan tentu juga di pihak kaum muslimin. Orang-orang Yahudi berkumpul, kemudian para pemuka-pemuka Yahudi, sampai 20 orang pemuka Yahudi berkumpul. Bagaimana supaya kita bisa membabat habis, kata mereka, menyerang dan meluluh lantahkan Madinah, meluluh lantahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka juga tidak lupa menghasut kabilah ataupun menghasut orang-orang kafir Quraisy Makkah untuk bergabung dengan pasukan Ahzab pada saat itu, jamaah yang dirahmati Allah. Sehingga pada saat itu Abu Sufyan yang menjadi pemimpin orang-orang kafir Quraisy bersedia, sehingga pasukan Ahzab itu berkumpul dan berjumlah 10.000, jamaah yang dirahmati Allah. Tidak lama dari itu, pasukan itu bergerak menuju Madinah, dan di waktu yang dan ketika sampai ke kota Madinah, akhirnya tidak terasa kota Madinah sudah dikepung oleh 10.000 pasukan Ahzab, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melihat pasukan Ahzab sudah mulai bergerak dan ingin mengepung Madinah, kemudian Rasulullah memanggil para sahabat ya guna untuk bermusyawarah apa yang akan kita lakukan ya untuk menghadang dan untuk ya melawan para pasukan Ahzab ini, sehingga mereka kita hadang tidak harus masuk ke kota Madinah. Jangan sampai kota Madinah kemasukan mereka dan bisa mereka menghancurkan kota Madinah, membumi hanguskan kota Madinah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah majelis itu ketika Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat itu, ya, seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi, ya, Salman Al-Farisi, sahabat ya, yang berasal dari ya Persia pada saat itu mengatakan, "Wahai Rasulullah, kalau dulu kami ya biasa kami lakukan di Persia ketika akan melakukan sebuah peperangan, apalagi itu peperangan yang dalam bentuk pertahanan, maka kami biasa membangun ataupun menggali parit," jamaah yang dirahmati Allah. Makanya selain ya dikenal dengan istilah perang Ahzab, ya perang Ahzab ini juga disebut dengan perang Khandaq, ya perang yang pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggali parit, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Imam At-Tabari menjelaskan ya spesifikasi parit ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lebarnya apabila kuda itu melompat, maka lompatannya tidak akan sampai sehingga dia akan terperosok. Kemudian dalamnya ketika kuda itu terperosok, maka dia tidak lagi mampu untuk ya kembali ke atas, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi parahnya ternyata pada saat itu sedang musim panas, kemudian Madinah sedang dilanda ya angin yang kencang dan juga menyebabkan tanah itu berterbangan atau pasir itu berterbangan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pasukan akhirnya disiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masing-masing mereka menggali, jamaah yang dirahmati Allah, menggali parit supaya mereka itu ya bisa menghadang pasukan ya Ahzab yang terdiri dari 20 pemuka orang-orang Yahudi, kemudian bersama para tentaranya, kemudian juga dari orang-orang kafir Quraisy yang pada saat itu juga bergabung, sehingga muncul angka 10.000 pasukan yang mengepung kota Madinah. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di tengah kesulitan itu para sahabat totalitas bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggali parit, menggali Khandaq sebagaimana spesifikasi yang sudah dijelaskan oleh Salman Al-Farisi, jamaah yang dirahmati Allah, ya. Kemudian juga Rasulullah juga ikut turun, jamaah yang dirahmati Allah. Sampai-sampai ya sahabat Anas itu menceritakan ketika kami itu mulai menggali parit tersebut bersama Rasulullah untuk menghadang pasukan Ahzab, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ketika pasir itu mulai kita gali, kemudian angin menerpa, ya sampai-sampai ya baju Rasulullah, kemudian tangan Rasulullah itu belepotan ataupun banyak tertutup pasir, jamaah yang dirahmati Allah, sampai tersingkap baju Rasulullah itu terlihat ya bagian perutnya, dan para sahabat melihat ternyata perut Rasulullah itu ditumbuhi bulu-bulu halus ya sampai ke dadanya, yang itu kata sahabat Anas juga ikut kotor, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada saat itu juga Rasulullah bersama para sahabat sedang kelaparan, jamaah yang dirahmati Allah, ya. Sampai-sampai Rasulullah itu supaya untuk menyemangati orang-orang beriman dalam menggali parit itu, sampai-sampai Rasulullah mengatakan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, kata Rasulullah. Ampunilah orang-orang Ansor dan Muhajirin, jamaah yang dirahmati Allah. Rasulullah berteriak memberikan semangat kepada orang-orang ya Muhajirin dan Ansor yang bergabung dalam misi menggali parit. Kata Rasulullah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ampunilah orang-orang Muhajirin dan Ansor. Itu teriakan Rasulullah memberikan semangat kepada mereka. Kemudian dibalas oleh sahabat Ansor dan sahabat-sahabat Muhajirin dengan kalimat, nahnul ladzina bay'una Hammada 'alal jihadi ma baqina abada. Kata para sahabat, nahnul ladzina bay'una Hammada
Muhammada 'alal jihadi ma baqina abada. Ketika Rasulullah berteriak, dibalas juga teriakan itu oleh para sahabat. Apa artinya? Nahnul ladzina bay'una Muhammada. Kita kaum yang sudah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 'Alal jihadi ma baqina abada. Baiat ini akan menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sampai kita mati dalam perjuangan ini. Kata para sahabat, kami tidak akan berkata sebagaimana perkataan umatnya Musa kepada Musa ketika nabinya mengajak untuk berperang dan berjihad di hadapan Allah. Ketika diajak mereka mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kata umat Nabi Musa itu, kata Bani Israel, ketika mereka diajak berjihad di jalan Allah, apa jawabannya umatnya Musa? Idhab anta wa rabbuka. Ya, pergi kamu sana dengan Tuhanmu, wahai Musa, jangan ajak kami. Ya, kalau sudah menang bilang kepada kami, wa nahnu hahuna qa'idun. Ya, dan kita di sini tenang saja, duduk-duduk saja. Kalau sudah menang kabari kepada kami. Kami tidak akan pernah mengatakan seperti itu, kata para sahabat, tetapi kita akan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abu Talha? Abu Talha ini tiba-tiba datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami lapar. Begitu kata Abu Talha kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Sama wahai Abu Talha, saya juga lapar. Begitu. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Abu Talha, ambil batu kemudian ikat di perutmu, kata Rasulullah. Kemudian ketika Abu Talha itu mengikat perutnya, ternyata Rasulullah sudah lebih dahulu mengikat ya perutnya dengan dua batu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dari saking beratnya ya, gambaran totalitas ketika para sahabat itu ya berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kata Abu Talha. Sampai-sampai ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini melihat Rasulullah itu kelaparan. Ya, sampai diikat perutnya menggunakan dua batu, jamaah untuk menekan perutnya supaya tidak terasa lapar. Kata Jabir kepada istrinya, dia pulang, wahai istriku, adakah makanan yang bisa kita suguhkan kepada Rasulullah? Rasulullah sedang menggali parit, kata Jabir bin Abdullah. Apa kata istrinya? Tidak ada, kecuali satu sok gandum, kemudian satu ekor kambing yang masih kecil. Kata Jabir bin Abdullah kepada istrinya, sembelih, kemudian bikin makanan kesukaan Rasulullah, ya, kemudian masak gandumnya. Kata Jabir bin Abdullah kepada istrinya, nanti kalau sudah matang aku akan memanggil Rasulullah untuk makan di rumah kita. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian setelah matang, Jabir bin Abdullah berbisik-bisik kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini kami di rumah ada makanan sedikit, barangkali Anda bersama beberapa sahabat sudi untuk ke rumah kami untuk sementara mengisi perut yang sedang kosong ini. Baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah ya tidak hanya memanggil beberapa sahabat untuk ikut pada jamuan di rumahnya Jabir bin Abdullah. Apa kata Rasulullah? Semuanya yang menggali parit, kita semuanya ke rumahnya Jabir bin Abdullah. Jamaah yang dirahmati Allah, di sana ada jamuan makan. Ketika semuanya berkumpul di rumahnya Jabir, istrinya tercengang. Saya sudah bilang, wahai suamiku, kan hanya beberapa orang saja bersama Rasulullah. Kenapa kok Rasulullah memanggil semuanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtami'u fit ta'am, ya. Bersama-samalah kalian bermakan, ya. Berkumpullah ketika kalian makan, ya. Makanan satu orang bisa dimakan untuk 2 orang, makanan 3 orang, ya. Bisa dimakan untuk 4 orang, fa innahu barakah, karena di dalamnya ada keberkahan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masing-masing mengambil, jamaah yang dirahmati Allah. Ya, bejana dikeluarkan oleh Jabir bin Abdullah yang berisi ya masakan kambing muda yang masih kecil itu, kemudian satu sok gandum, ya masing-masing mengambil jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata makanan yang sedikit itu tidak habis, ya, sampai semuanya selesai kenyang makan, jamaah yang dirahmati Allah. Ya, berkahnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak habis.
Ya, fa innahu barakah kata Rasulullah. Makanlah bersama-sama kata Rasulullah. Ya, ta'amu wahid, ya, bisa dimakan untuk 2 orang. Makanan 2 orang bisa dimakan untuk 3 orang. Fa innahu barakah. Akhirnya Jabir bin Abdullah terkesima, kemudian sembari juga terkejut. Ternyata makanan yang sedikit itu di tangan Rasulullah ada keberkahan. Semuanya makan. Kemudian semuanya nikmat dan semuanya kenyang. Bahkan Rasulullah pun juga ikut, ya, makan dari hidangan tersebut, dan hidangan tersebut juga masih ada dan tersisa untuk keluarga Jabir bin Abdullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau di sahabat yang lainnya, ya, datang lagi namanya Nu'man bin Bashir, ya, melihat keberkahan. Kalau sekarang barangkali melihat keramatnya Rasulullah itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nu'man bin Bashir ini manggil saudaranya ketika melihat saudaranya itu juga sedang kelaparan, kemudian dia membawa, ya, 1 genggam kurma, kemudian dia berikan kepada saudaranya. Kemudian Nu'man bin Bashir sebelum memberikan kepada saudaranya, Rasulullah melihat, kemudian Rasulullah memanggil, "Sini Nu'man." Begitu. "Mana makanan yang barusan kamu ingin berikan kepada saudaramu itu?" Kemudian diberikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah membentangkan surbannya, kemudian diletakkan, jamaah yang dirahmati Allah, kurma tersebut di atas surban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana, ya, yang dikisahkan oleh Syekh Syafi'i Al-Maghfuri dalam kitab ini. Kemudian ketika diletakkan, jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah menyuruh untuk para sahabat yang menggali parit itu, ya, untuk mengambil satu persatu, ya. Ternyata makanan itu juga tidak habis, ya, berkah tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berhenti di situ, jamaah yang dirahmati Allah. Ketika parit itu semakin digali, semakin dalam dan semakin digali, ternyata di dalam parit itu, ya, di dalam tanah yang dijadikan parit itu, ada bebatuan ataupun ada tanah yang begitu keras. Ketika dicangkul itu, jamaah yang dirahmati Allah, tidak bisa, ya. Justru cangkulnya yang tidak mampu untuk mencangkul karena dari saking kerasnya tanahnya. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengambil sekop. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Bismillah. Kemudian Rasulullah hantam tanah dan bebatuan itu. Kemudian langsung pecah berkeping-keping hingga kemudian mengeluarkan sebuah kilatan. Kemudian Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Rasulullah. Setelah mendengar Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, sahabat kebingungan, ada apa wahai Rasul, kok mengatakan Allahu Akbar 3 kali tiba-tiba? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inni ra'aitu mafatihal Syam, ya, inni ra'aitu mafatihal Furs, kata Rasulullah, inni ra'aitu mafatihal Rum. Ternyata dari kilatan itu Allah menggambarkan tentang kunci-kunci perbendaharaan Syam, kunci-kunci perbendaharaan Istana Putih, Romawi dan Persia. Nanti kalian yang akan menguasainya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaah yang dirahmati Allah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan dalam sebuah doanya, Allahumma barik fi Syamina, Allahumma barik fi Syamina, Allahumma barik fi Syamina, Allahumma barik fi Yamanina, kata Rasulullah. Ya Allah, berkahilah negeri Syam, berkahilah negeri Syam, berkahilah negeri Syam, dan berkahilah negeri Yaman, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah menggambarkan bahwasanya umatnya kelak akan menguasai dunia, jamaah yang dirahmati Allah, sampai kunci-kunci Istana Putih, kunci-kunci perbendaharaan Syam, Romawi dan Persia itu, ya, akan menjadi kekuasaan orang-orang yang beriman. Tergantung nanti kita menghadirkan pertolongan Allah itu sudah sampai mana, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali kalau sudah perjuangan umat Rasulullah, kalau sudah perjuangan, ya, kaum muslimin itu masuk ke dalamnya dunia, masuk ke dalamnya tendensi duniawi, maka seringkali perpecahan itu sering muncul, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah perjuangan untuk Allah itu ternyata di dalamnya kemasukan, ya, urusan-urusan dunia, intrik-intrik dunia, jamaah yang dirahmati Allah, seringkali kaum muslim itu berpecah belah, jamaah yang dirahmati Allah. Dan perpecahan orang-orang beriman itu seringkali hanya urusan perut saja, dan seringkali hanya urusan di bawah perut, jamaah yang dirahmati Allah, ya. Padahal innamal mu'minuna ikhwah,
Padahal Rasulullah SAW memberikan, kalian akan diberikan kekuasaan hingga Persia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah dalam kisah ini jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin menggambarkan Hudzaifah bin Yaman ini loh. Ya, seorang laki-laki yang totalitas ya perjuangannya bersama Rasulullah ketika parit itu sudah selesai digali jamaah yang dirahmati Allah, kemudian pasukan Ahzab itu semakin mendekat, bahkan ada beberapa celah yang parit itu tidak terlalu, yang parit itu bisa dilewati oleh kaum musyrikin pada saat itu perang Ahzab ya. Akhirnya Rasulullah SAW pada suatu malam yang dingin ya, berangin kencang memanggil sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Kata Rasulullah SAW, Hudzaifah, malam makin mencekam, sudah berhari-hari pasukan Ahzab ini berusaha menembus parit kita yang sudah kita bangun ini ya. Besok penentuannya, kata Rasulullah SAW. Kalau besok mereka masih ada, kita akan berperang dengan mereka, kata Rasulullah. Tetapi malam hari ini sebelum kita berperang, kata mereka menghadapi mereka, kata Rasulullah SAW, aku ingin mengutus kamu menjadi mata-mata ke dalam barisan orang-orang Ahzab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata sahabat Hudzaifah bin Yaman? Wa tafaja'tu, ya, kata Hudzaifah bin Yaman, saya ketika dipanggil Rasulullah kemudian disuruh menjadi mata-mata untuk menginformasikan kekuatan orang-orang kafir Quraisy bersama pasukan Ahzab itu, saya terkejut ya. Sebagai seorang manusia biasa, tentulah sahabat Hudzaifah bin Yaman ini ada rasa ragu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang manusia biasa ketika diutus untuk menyelinap ke barisan musuh, sahabat Hudzaifah bin Yaman ini ada sebuah ketakutan, nanti berhasil apa enggak ya. Tetapi di sisi lain ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ragu dia. Begitu, sebelum dia mengucapkan iya kepada Rasulullah, ia ragu. Ya, yakin nggak saya bisa melaksanakan tugas ini? Yakin nggak saya bisa menyelinap ke musuh? Atau saya sudah bisa menyelinap tetapi saya tidak bisa memberikan informasi karena musuh itu sudah terlebih dahulu membunuh saya? Kata Hudzaifah bin Yaman, melihat keraguan di wajah Hudzaifah bin Yaman itu, jamaah yang dirahmati Allah, manusiawi, karena sahabat juga adalah seorang manusia, kadang ya mungkin merasa takut atau bagaimana. Akhirnya Rasulullah SAW memegang pundaknya sahabat Hudzaifah bin Yaman sembari berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungilah Hudzaifah bin Yaman dari depan dan dari belakang, dari atas dan dari bawah, kemudian dari kanan dan dari kiri. Gitu. Apa kata Hudzaifah bin Yaman? Lamma sami'tu du'aan Nabi sallallahu alaihi wasallam zala khaufi. Ketika aku mendengar doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diucapkan khusus untukku, ya Allah, lindungilah Hudzaifah dari depan dan belakang, lindungilah Hudzaifah dari kanan dan kiri, dari atas dan bawah. Kata sahabat Hudzaifah, zala khauf, ya. Tiba-tiba hilang rasa takutku itu, kata sahabat Hudzaifah bin Yaman. Kemudian dia berangkat dengan penuh optimisme. Kemudian ia keluar dari kota Madinah, menyelinap, jamaah yang dirahmati Allah, di antara pasukan Ahzab. Kemudian dia menghitung kekuatan pasukan Ahzab. Kemudian dia dengan selamat kembali lagi kepada Rasulullah SAW dan menginformasikan bahwasanya pasukan Ahzab itu kurang lebih 10.000, ya, 10.000 yang akan menghancurkan Madinah dan akan menyerang Madinah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam gelap yang begitu kelam, kemudian kondisi angin, kemudian kondisi dingin. Hudzaifah kembali kepada Rasulullah dalam kondisi selamat setelah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia datang kepada Rasulullah dalam kondisi selamat. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ya mereka berperang dengan pasukan Ahzab, Rasulullah ternyata mendapati di pagi harinya pasukan Ahzab itu sudah porak-poranda, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin saya ceritakan, jamaah yang dirahmati Allah. Totalitas para sahabat itu ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita berada dalam perjuangan kaum muslimin, berada dalam perjuangan Islam, berada dalam amal jama'i, amar ma'ruf nahi mungkar, jamaah yang dirahmati Allah, sedikit saja dunia itu masuk ke dalam sebuah perjuangan, maka akan porak-poranda,
ya, sedikit saja intrik duniawi itu masuk kepada barisan perjuangan, maka kaum muslimin akan saling gontok-gontokan jamaah yang dirahmati Allah. Bukannya pertolongan yang datang, justru kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaikum dzullan, ya. Kalau mereka tetap seperti itu, meninggalkan perjuangan, bertikai, bertransaksi dengan riba, mereka akan diberikan kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah hatta tarju ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, ya itu tadi yang bisa kami sampaikan karena waktunya sudah habis. Sebenarnya ada satu kisah lagi yang ingin disampaikan tentang kisah Zaid, tetapi ya tidak apa-apa, saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Tentu ini adalah nasihat kepada saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita bisa ya memurnikan ya tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan ya upaya-upaya setan dalam memasukkan ke dalam keikhlasan kita itu intrik-intrik dunia, sehingga benar-benar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.